Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah praktikum kartografi dasar ya. Kita sudah memasuki acara yang ketiga di minggu yang keempat. Semoga diberi kesehatan semuanya. Bentar nih, saya benerin mic dulu. Eh, ya, em, di acara yang ketiga ini kita akan memperkirakan luas ya. Sebetulnya memperkirakan luas ini masih ada hubungan yang erat dengan skala peta di minggu yang lalu ya. Em, di sini saya akan mulai dulu dari landasan teorinya sebagai pendahuluan. Jadi di dalam sebuah peta itu kan tentu saja kita bisa mengetahui informasi mengenai jarak ya. Jadi jarak dari titik A ke titik B itu bisa kita hitung melalui skala, ya kan? Caranya tentu saja saya ulangi. Misalkan jarak dari D ini ya, D ini itu adalah kantor desa. Nah, kantor desa Banyudono. Ini saya Banyudono. Berapa sih jaraknya ke kantor desa Batan ini? Dari sini ke sini tuh jaraknya berapa kita bisa tahu loh. Kita bisa tahu dengan memanfaatkan skala peta. Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Tinggal kita ukur pakai penggaris. Ini berapa senti? Berapa senti? Misalkan ketemu di sini 3 senti. Maka 3 senti ini tinggal kita kalikan dengan skala. 3 kali 3 9, berarti ketemunya adalah ini senti ya kemarin. Jangan lupa skala di peta Indonesia itu pasti senti, meskipun dia tidak ditulis. 3 kali 3 9, berarti 90.000 sentimeter. Nah, 90.000 sentimeter kalau kita ubah menjadi kilo, ketemunya adalah, ini kita coret 5 ya. Ups. Senti ke kilo kan dia naiknya 5. Berarti ketemunya 0,9 kilometer. Jadi jarak antara kelurahan atau kantor desa Banyudono ke kantor desa Batan itu adalah 0,9 kilometer. Seperti itu. Kita bisa memanfaatkan skala dan juga penggaris untuk mendapatkan informasi jarak. Kalau jarak gampang, seperti itu caranya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita pengen tahu luas. Kita pengen tahu luas, misalkan ini tadi, Kecamatan Banyudono. Kecamatan Banyudono tuh luasnya berapa sih ini? Luas total dari Kecamatan Banyudono ini? Nah, dulu waktu sekolah kita mengenal eh, kita mengenal bagaimana cara menghitung luas bidang-bidang seperti persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga, mungkin layang-layang atau ketupat, jajar genjang, ya kan, jajar genjang, kemudian trapesium dan lain sebagainya, ya kan. Nah, berdasarkan eh,
pendekatan berdasarkan bidang-bidang tersebut, bidang-bidang ini kita akan memanfaatkannya untuk menghitung luasan daripada wilayah sebuah wilayah administratif. Maksudnya begini, kalau kita menghitung luas yang dia itu bentuknya beraturan, contoh misalkan persegi, kita udah tahu rumusnya, sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau segitiga, rumusnya setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, dan seterusnya rumusnya, ya kan? Nah, kita manfaatkan rumus-rumus yang sudah ada untuk bidang datar tersebut, yang dia sifatnya beraturan itu, untuk menghitung luasan sebuah bidang yang dia itu tidak beraturan. Coba kalau kita lihat ini, Kecamatan Banyudono, ini kan bentuknya tidak beraturan dia. Dia persegi bukan, persegi panjang juga bukan, lingkaran apalagi, layang-layang juga bentuknya tidak seperti layang-layang, trapesium juga bukan trapesium, jajar genjang juga bukan jajar genjang. Sehingga diperlukan metode tertentu untuk mendapatkan luas untuk bentukan-bentukan yang dia tidak beraturan seperti ini. Nah, adapun metode yang kita gunakan untuk menghitung luasan sebuah bidang yang tidak beraturan itu ada 3 nanti yang akan kita coba praktekkan. 1. Metode grid square, 2. Metode strip, kemudian 3. Metode triangle. Nah, ketiga metode ini tadi memanfaatkan rumusan dari menghitung luas dari persegi, kemudian menghitung luas dari persegi panjang, dan yang triangle itu yang segitiga. Untuk video kali ini, itu kita akan fokus 2 dulu di metode grid square dan metode strip. Ya. Nanti di video selanjutnya akan khusus dibahas mengenai yang triangle. Oke, baik. Saya kira sudah cukup paham ya apa yang coba saya sampaikan pada video kali ini dan apa yang akan kita lakukan dalam praktikum kali ini. Untuk ini bisa kita baca dulu lah. Metode square adalah cara menghitung luas menggunakan pendekatan bidang persegi dalam matematika. Penentuan panjang sisi persegi secara umum dibuat 1 cm atau dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kalau untuk strip atau yang persegi panjang itu juga untuk lebar perseginya kita tentukan 1 cm atau ini juga dapat kita modifikasi sesuai kebutuhan kita gitu. Oke, terus prosedurnya seperti apa? Oh, kita ke tujuan dulu deh. Ya, tujuannya tentu saja supaya Anda bisa memperkirakan luas. Kenapa saya bilang memperkirakan? Karena nanti akan Anda temukan bahwa hasil hitungan antara satu dengan teman Anda yang lain itu pasti berbeda hasilnya. Cuman selisihnya terpautnya tidak terlampau jauh kalau ngitungnya benar ya. Nah, oleh sebab itu saya anggap itu sebagai memperkirakan karena itu tidak pasti. Nah, tapi memperkirakan itu beda dengan meramal ya. Jadi kalau Anda lihat BMKG misalkan follow entah media sosialnya, entah itu Twitter, Instagram atau yang lainnya, pasti mereka
judulnya itu perakiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Karena kalau perakiraan cuaca atau di sini perakiraan luas wilayah, itu angkanya diperoleh dari suatu metode-metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Sedangkan kalau meramal itu entah nggak tahu datanya dapatnya dari mana, karena meramal tentunya data-datanya tidak diperoleh secara akurat. Maksudnya tidak diperoleh secara ilmiah ya. Metode-metode yang digunakan itu bukan metode ilmiah ya, entah metode apa ya. Yang jelas di situ yang perlu Anda garis bawahi berkaitan dengan memperakirakan dan juga meramal. Jadi kalau memperakirakan di sini kita masih menggunakan atau memanfaatkan metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Sedangkan meramal beda lagi. Metodenya saya juga nggak tahu kalau meramal metodenya seperti apa. Oke, lanjut. Kita ke metode square terlebih dahulu. Jadi prosedurnya sebelum kita ngitung luasnya ya, di sini udah ada luasannya nih. Pertama kita itu membuat kotak-kotak lagi. Membuat kotak-kotak lagi di peta dasarnya. Jadi ya ini dicetak lagi. Peta Kecamatan Banyudono ini silahkan Anda print lagi di kertas ukurannya A3 juga, sama kayak kemarin di yang apa kemarin itu, memperkecil ya, memperkecil dan memperbesar peta di skala peta di pertemuan sebelumnya. Ya kemudian kita buat garis-garis lagi ya, garis-garis lagi. Ini biar bikin garisnya lurus gimana ya? Bentar. Di sini ada terus ya intinya di sini Anda buat garis lagi. Bentar ya. Ya udah, Anda buat garis lagi dengan jarak 1 cm. Misalkan ini garis ke bawah sampai ke bawah ini ya. 1 cm, 1 cm. Saya zoom dulu biar kelihatan. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ya, ini ingat jaraknya adalah 1 cm. Kemudian ke sana juga 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan seterusnya sampai sampai penuh. Sampai nanti seperti ini. Nah, atau tadi ya, di gambar sebelum ini tadi. Nah, ini contoh. Ini contoh. Jadi di peta dasarnya dulu, baru nanti disalin di kertas kalkir ya. Baru disalin di kertas kalkir. Jadi dibuat full seperti ini dulu. Kemudian ini 1 cm juga. Setelah ketemu 1 cm, kita hitung jumlah kotaknya. Nah, kita hitung seperti ini. Di peta dasarnya. Kita kasih angka aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, dan seterusnya untuk mengetahui berapa sih jumlah kotaknya. Tapi ingat, pertama yang harus Anda hitung itu adalah kotak yang dia lebih dari separuh atau 70% aja lah, kita ambil 70%. Yang lebih dari 70% sampai 1 penuh.
Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Coba perhatikan kotak nomor 58. Nih, nomor 58. Ini kan yang bagian kecamatannya, ini kan yang garis biru ini kan wilayah yang dihitung. Ya kan? Wilayah yang dihitung yang garis biru ini. Di luar garis biru ini bukan wilayahnya, bukan wilayah yang mau dihitung. Nah, tapi di nomor 58 ini dia hanya separuh aja nih dari total kotaknya yang ada. Bentar, saya buka di 3D Paint aja. Misal yang biru ini adalah kecamatan A gitu ya. Kecamatan A. Nah, di luar yang biru, di luar garis biru, ini adalah kecamatan yang lain atau desa yang lain. Kemudian kita lihat di nomor 58 ini. Dia yang bagian kecamatan A itu kan cuman ini aja. Tuh, yang ini aja. Sedangkan yang lainnya, yang merah ini bukan punyanya kecamatan A. Ini bukan punyanya kecamatan A. Ya kan? Nah, sehingga dia kan cuma proporsinya 50% aja tuh. 50% aja. Nah, kalau di contoh yang ini, dia 50% baru dianggap 1. Boleh dihitung 1. Tapi kita pakai standar yang di atas 70%. Maksudnya 70% dari total keseluruhan kotak. Contohnya misal, nomor 59 ini. Ini kan lebih dari 70% ya ini. 70% sudah memenuhi lah. 70% sudah memenuhi bahwa ini boleh dianggap satu kotak. Nah, seperti itu. Ini boleh dianggap jadi satu kotak karena dia lebih dari 70%. Nah, yang kemudian itu tadi ya, yang dihitung itu adalah yang dia satu kotak penuh seperti ini. Silahkan dihitung dulu. Ditambah dengan yang tadi di atas 70%, itu juga boleh dihitung 1. Nah, lalu gimana sisanya yang di bawah 50%? Coba perhatikan yang sisa-sisa yang kayak gini nih. Ini kan sisa nih. Ini di bawah yang ini sama yang ini itu dua-duanya di bawah 50%. Nah, kita perkirakan bahwasanya misalkan yang ini sama yang ini itu kalau misalkan digabung, apakah sudah penuh, sudah memenuhi ini, memenuhi satu kotak. Nah, kalau memenuhi satu kotak berarti ini tinggal dihitung 1. 2 ini boleh dihitung 1. Kalau masih sekiranya masih kurang, boleh ditambahi, digabung lagi dengan yang kecil ini. Jadi 3 ini dihitung sebagai 1. Atau kalau yang kecil-kecil, misalkan ini, sama ini, itu nanti dihitung 1. Jadi, kalau totalnya 60 misalkan, ini nanti jadi yang ke 70. Kemudian yang ini tadi jadi yang ke 71. Dan seterusnya. Sampai semuanya kehitung. Nah, setelah kehitung, ketemu kan jumlah kotak totalnya itu berapa? Ketemu jumlah total kotaknya berapa? Ya udah kita masukkan di sini, di rumusnya ini. Rumusnya itu yang ini. Saya tebalkan ya. Metode square rumusnya itu adalah luas kotak dikali skala peta yang dikuadratkan. Nah,
luas kotak itu bisa kita peroleh dari sini. Jadi ini saya kurung lagi. Luas kotak itu ini. Kurung kurawal. Ini, aduh. Sama ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dikerjakan dulu. Luas kotak itu adalah jumlah kotak dikali sisi kuadrat. Sisi kuadrat ini apa sih? Rumus luas persegi. Luas persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat, ya kan? Nah, tadi kan kita buat sisi-sisinya itu 1 cm. Ya enggak? Ini kan tadi 1 cm, 1 cm. Berarti satu kotak ini sisi-sisinya kan 1 cm. 1 cm. Berarti sisi kali sisinya adalah 1 kali 1. Atau 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1, ya kan? Nah, ketemu misalkan setelah dijumlah ada 196 kotak. Ini udah 196 kotak dikali 1, kemudian dikalikan skala yang dikuadratkan. Skalanya misalkan di sini 40.000 ya saya contohkan, tapi kalau Banyudononya sendiri adalah 30.000. Jadi lihat di peta dasarnya skalanya berapa, jangan ngikutin contoh yang saya berikan ini. Ini kan cuma contoh aja. 196 kotak dikali 1 kuadrat dikali 40.000 cm yang dikuadratkan juga. Ketemu 196 dikali 1 miliar ini ya. 1,6 miliar centimeter persegi. Dikalikan. Ketemunya berapa? Ngalikannya nolnya nggak usah ikut juga. Langsung aja. Nolnya nanti ngikut sendiri lah. Ketemunya sekian sentimeter persegi. Kemudian ini kita ubah jadi kilometer persegi. Nah, senti ke kilo itu naiknya kan 5 kali. Ya kan? Karena ini persegi, dia naiknya jadi 10 kali. Gitu, dibaginya jadi 10 kali, bukan 5 kali karena ada perseginya. Sehingga ketemulah 31,3 km persegi. Sehingga nanti ditemukan luas Kecamatan Banyudono adalah sekian puluh kilometer persegi. Begitu. Itu metode yang pertama atau metode square. Kemudian selanjutnya adalah metode yang kedua, metode strip. Kalau metode square itu memanfaatkan pendekatan persegi, kalau metode strip itu kita memanfaatkan pendekatan menggunakan bidang persegi panjang ya. Jadi nanti kurang lebih dibuat seperti ini. Kalau tadi kita bikin garis-garis kotak-kotak seperti ini, kali ini kita bikinnya seperti ini. Tuh, ini persegi panjang. Bentar, saya ini dulu. Saya buka. Bentar. Saya udah ada gambarnya sih. Nah, ini contoh aja ya. Kalau penampakan gambar aslinya kurang lebih nanti seperti ini dibuatnya. Dibuatnya seperti ini. Jadi peta dasarnya dulu ya, jangan langsung di
kertas kalkir. Jadi di peta dasarnya dulu, kalau sudah baru disalin di kertas kalkir. Nah, di sini saya contohkan pakai ini aja lah. Nah, mana sih yang kemudian dilihat sebagai persegi panjang? Nah, pertama yang perlu kita perhatikan, kita lihat dulu luas wilayahnya. Ini ya, luas wilayahnya. Ini adalah luas wilayahnya. Yang saya merahin ini, ya ini wilayah yang saya merahin ini adalah wilayah yang mau kita hitung berapa luasnya. Itu. Oke, udah kelihatan ya luas wilayahnya yang mana. Nah, selanjutnya setelah luas wilayahnya sudah ketemu, kita bikin garis-garis seperti ini dulu, strip seperti ini dengan lebar atau selisih ini adalah 1 cm. Ini ke sini juga 1 cm. Dan seterusnya ini 1 cm semua jaraknya. Gitu. Nah, kemudian yang mana? Lalu yang mana ini apa namanya? Persegi panjangnya itu yang mana? Nah, coba kita lihat yang bagian bawah. Yang bagian sini ya, fokus sama bagian sini. Fokus yang C aksen, D aksen. Perhatikan dulu itu. Fokus sama ini loh, yang saya garisin ini. Ini ya pokoknya segini ini perhatikan. Yang bagian situ perhatikan. Udah diperhatikan di bagian situ. Nah, selanjutnya kita tahu kan ini 1 cm. Ini 1 cm. 1 cm. Kemudian kita buat persegi panjangnya. Caranya gimana? Perhatikan C sama C aksen. Yang merupakan luas, ya kan? Saya zoom dulu biar tambah kelihatan. Yang merupakan luas tadi kan ini kan batasnya. Batas wilayahnya itu kan yang ini. Artinya yang saya merahi ini kan wilayahnya. Sedangkan yang saya warna tandai hijau ini bukan wilayahnya, ya enggak? Betul dong? Ya. Nah, kemudian kita buat garis C sama C aksen ini. Karena apa? Karena kalau kita buatnya di pinggiran, jadi garis C aksennya ini membagi apa? Membagi antara wilayah yang di bagian sini sama bagian sini. Gini. Tadi kan kita memanfaatkan persegi panjang. Makanya kita bikin persegi panjangnya. Lebarnya kita udah tahu. Lebarnya adalah 1 cm. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah panjangnya, ya kan? Nah, panjangnya itu kita ngambilnya dari sini ke sini. Misal gini. Atau dari sini kita ngambil panjangnya. Tuh. Jadi yang benar yang mana? Kalau kita ngambil dari yang warna hijau, maka akan ada wilayah yang segini ini dia tidak terhitung. Yang saya merah ini tidak terhitung kalau kita panjang dari persegi panjangnya itu ngambilnya yang warna hijau aja ini. Ya enggak? Nah, tapi juga sebaliknya. Kalau kita ngambil panjangnya itu dari sini ya, atau dari sini, maka kan persegi panjangnya jadinya segini. Gini. Ada wilayah sebesar
ini yang ikut kita hitung. Padahal yang saya kuning ini bukan wilayah dari daerah yang mau kita hitung luasnya. Nah, solusinya adalah kemudian kita buat garis C dan C aksen ini yang dia membelah tengah-tengah. Tengah-tengah daripada apa? Tengah-tengah daripada ini loh, garis ini. Maksudnya gimana? Kalau dengan garis C dan C aksen ini, maka persegi panjangnya akan jadi ini. Persegi panjang akan jadi ini. Loh, Pak, itu tetap ada wilayah yang terbuang. Ya, ini ada wilayah yang terbuang ini. Tapi udah diganti juga. Udah diganti dengan bagian ini sebagai persegi panjangnya. Sehingga wilayah yang terbuang ini sudah tercover sama ini, bagian yang bukan wilayah tapi ikut dihitung. Untuk mendapatkan luasnya kan nggak apa-apa. Jadi yang ini seolah-olah kita buang, tapi ada tambahan lagi segini ini di sini. Nah, sama halnya dengan yang ini. Yang merah ini kita buang, tapi kita dapat tambahan segini. Kita dapat tambahan hitung luas untuk menghitung, yang ini kita buang, tapi kita dapat tambahan segini. Sehingga yang jadi persegi adalah ini. Nah, dengan begini kan yang saya merahi ini ya, saya merahi ini, itu kan sebetulnya merupakan bagian dari wilayah X ini. Tapi kita buang, tidak kita hitung sebagai luasan, tetapi sudah di cover sama yang hijau-hijau ini. Saya gini deh, saya ulang lagi. Yang merupakan persegi panjang kan, terus kita ngitungnya jadinya ini. Nah, ini. Jadi persegi panjangnya itu nanti yang akan kita hitung ini. Jadi ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, persegi panjang 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai nanti berapa jumlahnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam menentukan panjang dari persegi panjang. Kalau lebarnya kita sudah tahu. Lebarnya ini 1 cm. Semuanya lebarnya 1 cm, ini juga 1 cm, ini 1 cm, dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah menentukan panjangnya. Nah, panjangnya apa mau diambil dari sini? Ya kan? Tapi kalau ngambilnya dari sini, ada segini banyak wilayah yang sebetulnya bukan wilayah, tapi ikut dihitung. Ya enggak? Tapi kalau kita bikin garis C dan C aksen ini, maka ada wilayah yang kita buang. Ini kita buang. Tapi sudah diganti. Diganti sama ini. Gitu. Sama ini juga. Yang lain juga sama nanti ya. Yang lain juga sama. Jadi prinsipnya adalah ada yang dibuang. Contoh ini lagi. Ini kan segini nih. Ini dibuang. Tapi diganti sama yang ini. Ini kan bukan wilayah. Ini bukan wilayah.
Ya kan? Karena wilayahnya itu administratifnya ini. Garis batas administrasinya ini. Sedangkan yang ini wilayah tapi terpotong dengan persegi panjangnya. Terpotong dengan persegi panjangnya yang ini. Oh. Ini terbuang tapi digantikan sama yang ini. Sama, ini terbuang, luasan ini terbuang tapi diganti sama yang ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah ketemu semua panjang lebarnya berapa, kemudian supaya lebih gampang kita buat tabel seperti ini. Misalkan persegi panjang nomor 1, panjang sisinya berapa? Oh, ketemu 1,3 cm. Ini bukan luas sisi ya. Alhamdulillah. Ini bukan panjang sisinya ketemu berapa. Kemudian ini bukan luas sisi, ini maksudnya lebar. Lebar sisinya kan 1 cm ya tadi kita tentukan. Lebar sisinya 1 cm. Ya udah. Luas persegi panjangnya berarti panjang kali lebar. 1,3 kali 1. Ketemunya berapa? 1 cm lagi. 1,3 cm. 2,9 kali 1. Ini harusnya 2,9 ya. 3,9 kali 1 berapa? Nah, setelah semuanya ketemu ini, di sini saya contohkan ada 5 aja. Mungkin nanti akan lebih ya contoh. Yang ini aja ada berapa? Ada berapa persegi panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 5 yang jelas. Kemudian kita jumlahkan berapa total luasnya. Jadi 1,3 tambah 2,9 tambah 3,9 tambah 6,4 tambah 6,8 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ketemu berapa jumlahnya. Kemudian kita taruh di sini di rumusnya. Rumus untuk luas wilayah dengan metode strip itu adalah luas persegi panjang dikali skala. Ya kan? Berarti total luasnya ini misalkan ketemu 214 cm. Persegi ya. 214 cm persegi. Ini juga persegi harusnya, luas persegi panjangnya. Kemudian dikali dengan skala yang dikuadratkan. Ya udah, 214 dikali 1,6 miliar centimeter. Ketemunya sekian. Terus kita sederhanakan lagi jadi kilometer persegi. Sama kayak tadi, karena dia persegi maka naiknya jadi 10. Senti ke kilo itu naiknya 5. Ya kan? Cek aja sendiri. Tapi karena di sini persegi, maka dia naiknya jadi 10. Ketemunya hasil akhirnya adalah 34,24 km persegi. Sedangkan yang square ini 31,3 km persegi. Lebih akurat yang mana, Pak? Tidak bisa dibandingkan karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau mau lebih akurat, semakin kecil luasan kotaknya, ya, maka nanti hasilnya akan semakin akurat. Kan kalau tadi kita pakainya 1 cm tuh, baik yang square maupun yang strip. Semakin kecil kotaknya ini, maka hasilnya akan semakin akurat. Jadi kalau ini 1 cm, mungkin kamu ganti jadi 0,5 atau 0,25. Ya, semakin kecil kotaknya, semakin banyak kotaknya, maka hasil hitungannya akan semakin akurat. Seperti itu. Saya kira itu untuk menghitung luas menggunakan metode square dan strip. Kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya.
masih berkaitan dengan memperakirakan luas, tapi dengan metode triangle atau segitiga. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.